Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Anak-anak hebat, pada video pembelajaran kali ini kita sudah masuk di tema 4, yaitu globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pada pembelajaran 1. Silahkan tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip, agar kalian lebih paham materinya. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Anak-anak hebat, lengkapilah tabel berikut berdasarkan peta dunia berikut ini. Kalian sebutkan nama produknya apa dan asal negaranya dari mana. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, anak-anak hebat, tuliskan beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan jawaban kalian pada kolom berikut. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you of souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton juga menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton juga menjadi duta Indonesia. Anak-anak hebat, cermatilah pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita yang Ibu bacakan. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini?
2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Selanjutnya, tuliskan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi pada tabel berikut. Anak-anak hebat, kita sering mendengar bahwa abad 21 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam suatu desa yang sangat besar. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa itu globalisasi? Ya, globalisasi itu bisa diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Atau bisa juga diartikan globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Berikut, Ibu akan bacakan teks eksplanasi. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, 1. Air dari waduk atau sungai. 2. Masuk melalui pintu. 3. Yang diatur oleh katup pengaman. 4. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 5. Air di dalam pipa pesat. 6. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7. Melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. 8. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 9. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialihkan oleh transformer. 10. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi? Nah, anak-anak hebat, berdasarkan teks yang Ibu bacakan tadi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pada paragraf pertama berisi topik masalah atau pembukaan. Paragraf kedua berisi deret penjelas, dan paragraf ketiga berisi kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Sekarang, kalian telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar,
Energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak hebat, amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Kemudian, tuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kalian juga bisa menambahkan gambar pada tulisan kalian. Demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.